Puji Tuhan, shalom. Shalom. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Kita sungguh bersyukur ya Bapak Ibu, karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang membuat kita hari ini ada di minggu yang ketiga bulan Mei. Ya, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Kami yang melayani hari ini kaum bapak ya. Kaum bapak yang saya punya anak 3, udah punya anak 2, mau punya anak 2 ya. Jadi 3-2-2. Puji Tuhan. Baik. Oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kita mau bersekutu dengan Tuhan hari ini, amin. Kita mau berada di dalam hadirat Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Hanya dekat Bapakku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Hanya dekat Bapakku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, amin. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku,
keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. ku ingin selalu, Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. ku ingin selalu, Ku ingin selalu bersekutu kami ingin dengan, selalu bersekutu denganmu, menikmati menikmati hadirat-Mu. hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu, Ku ingin selalu haleluya. bersekutu dengan, Kami menikmati hadirat, menikmati kami menikmati hadirat-Mu. kebaikan-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersamamu, Sungguh indah bersama-Mu selamanya. kami ingin selalu bersekutu dengan, kami ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Selamanya. Kami ingin menikmati hadirat-Mu, Selama-lamanya. kami menikmati indahnya hadirat-Mu. Haleluya. Kami menikmati kemurahan-Mu, kami menikmati kebaikan-Mu, kami menikmati anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang Kami bersekutu dengan memuji, memuliakan nama-Mu, ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. kepadamu Yesus, Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari jemaat saja yang menyanyikan lagu refnya saja. Ku ingin selalu. Mari jemaat. Mari naikkan suaramu. Katakan selalu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Oh ya Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Ku ingin selalu
bersekutu dengan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tempat ini. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Ku indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Urapi ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kasih salam saudara kita yang di sebelah kiri, sebelah kanan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersekutu dengan Tuhan, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan. Amin. Tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini ya, lagu lama, Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok, haleluya. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi lebih keras ya. Lebih keras. Jarangnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita jarangnya. Mari ikuti saya sama-sama. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Mari sama-sama. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Haleluya. Kita memuji Tuhan terus. Yesus, kau sahabatku. Haleluya.
Dia sahabat kita. Dialah Yesus sahabat kita. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku melihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, Amin. karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Yesus sahabat kita. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Amin. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, Mari lihat. lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, Amin. karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Haleluya. Dia sahabat kita. Yesus sahabat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan.
kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap terhubung dengan-Mu Tuhan. Kami mau melekat di hati-Mu. Kami mau mengalami keintiman dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. saya serahkan kepada Penggembala. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Iman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Iman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Katakan, ku terhubung dengan-Mu Tuhan. Hubung dengan-Mu, ini kerinduan kami. Kami ingin selalu terhubung dengan-Mu dan melekati. Iman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku.
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Inilah kerinduan kami Tuhan, dan juga menjadi kerinduan-Mu, agar kami selalu terhubung dengan Engkau, melekat dengan Tuhan, akrab, intim dengan Tuhan. Namun seringkali Tuhan, karena kesibukan kami seringkali Tuhan tidak ada waktu untuk terhubung, untuk melekat dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, ampuni kami, karena kami terlalu sibuk dengan urusan-urusan kami. Kami tidak ada waktu untuk Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan beribadah. Terima kasih untuk napas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan sekarang Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, Tuhan, kami mau hati kami seperti tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu yang ditaburkan itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan, hamba menyerahkan diri kepada-Mu sekali lagi. Ini hamba Tuhan, jadikan hamba juru bicara-Mu, kuduskan mulut, bibir dan seluruh keberadaan hamba-Mu. Hamba mohon Tuhan, urapan kuasa, hikmat dan pewahyuan dari Roh Kudus, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu tidak berasal dari hikmat manusia, tapi semua boleh berasal dari hikmat dan pewahyuan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Pak Ibu. Shalom. Shalom. Masih minggu ketiga, nggak boleh lemes-lemes ya. Haleluya. Sebelum saya lupa Bapak Ibu, nanti sore ada ibadah ucapan syukur ulang tahun gereja GB Hikmah. Maka jemaat di sini diundang untuk bisa bersama-sama menghadiri dan bersama-sama mengucap syukur dengan jemaat Hikmah ya. Jadi sekali lagi mohon ya, Bapak Ibu meluangkan waktu untuk bisa hadir. Jangan hanya mereka yang hadir di sini. Nah, kita juga sekali-sekali berkunjung ya, mengunjungi saudara kita yang ada di Bojong ya, di Hikmah. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tema bulan Mei ini adalah intim dengan Tuhan atau intimacy with God, intim dengan Tuhan. Dan minggu pertama sudah disampaikan apa firman Tuhan, intim dengan Tuhan melalui doa ya. Yang kedua, minggu kedua intim dengan Tuhan melalui mendengar suara Tuhan. Nah, hari ini kita intim dengan Tuhan sebagai sahabat ya. Intim dengan Tuhan sebagai sahabat. Baca bersama-sama 2, 3. Intim dengan Tuhan sebagai sahabat. Haleluya. Udah di itu ya?
Belum. Ya. Ya. Kita baca ayatnya bersama-sama, 2, 3. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya. Jadi aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Bapak Ibu, anak Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ini khususnya pada waktu itu murid-murid, dan sekarang untuk kita, Tuhan bilang, aku tidak menyebut lagi kamu sebagai hamba, tetapi sebagai apa? Sahabat. Ya, dia ada perubahan status ya di sini ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, sahabat adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat. Ya, seorang yang memiliki hubungan dekat. Siapa di sini yang punya sahabat? Pasti semua punya sahabat ya. Teman banyak. Ya, biasanya teman banyak, tetapi sahabat sedikit ya. Paling ada 1, 2, 3, 4, 5, paling lama banyak kali ya 5. Tapi biasanya sahabat itu lebih sedikit dari teman. Ya, teman itu bisa banyak, tetapi sahabat itu biasanya lebih sedikit. Saya sendiri, saya rasa dulu saya punya sahabat dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Masih bersahabat, tapi dia sudah dipanggil Tuhan. Dan sahabat saya ini benar-benar mengikuti setia sampai apapun yang saya lakukan, dia ikut saudara. Sebelumnya sama-sama enggak melanjutkan sekolah. Dia punya uang untuk sekolah. Nah, kalau saya enggak sekolah karena saya enggak punya uang. Kemudian saya melanjutkan sekolah, dia melanjutkan sekolah juga. Ya. Nah, saya ikut Tuhan. Ini yang penting. Dia pun ikut Tuhan. Saya sekolah teologi, dia ikut juga dengan saya sekolah teologi dan dia melayani dengan setia sampai dipanggil Tuhan. Sekarang sudah dipanggil Tuhan. Nggak salah 2000 sebelum COVID dia sudah dipanggil Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di mana ada di situ di dalam persahabatan itu ada apa? Kepercayaan, saling percaya satu dengan yang lain. Saudara tidak akan pernah mempercayai seorang teman, tetapi kita akan percaya dengan seorang sahabat. Ada dukungan, ada saling mendukung satu dengan yang lain. Ada keterbukaan, ya. Enggak ada lagi rahasia di antara sahabat. Semua terbuka, semua cerita. Apa yang kita alami, apa yang sedang kita hadapi, bahkan perasaannya juga diungkapkan. Ketika sedang galau, yang ditelepon sahabatnya. Ketika sedang dalam tekanan, yang di WA tentu sahabat. Ya kan? Bukan teman, tapi sahabat. Apa yang dihadapi, entah itu masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah pacar, masalah hubungan dengan pacar, masalah suami istri, itu cerita terbuka dengan sahabat. Kenapa? Karena sama-sama sudah saling percaya. Jadi sahabat sering menjadi tempat curhat satu dengan yang lain. Ya, kita curhat kepada dia, dia curhat kepada kita. Itu biasanya.
Sahabat biasanya saling mendengarkan. Nah, itu sahabat. Sahabat mau mendengar. Sebab seseorang itu kalau ada beban yang berat, ketika ada orang yang mau mendengar saja, mendengar. Belum kasih solusi, baru dia mau mendengar. Itu menurut ilmu counseling, itu sudah 50% bebannya sudah berkurang. Ya. Jadi kalau ada orang mau mendengar, karena itu kita sering mencari orang yang mau mendengar. Kenapa Tuhan kasih telinga 2, mulut 1? Karena kita diajar untuk banyak mendengar. Ya, dikasih telinga 2, mulut berapa? 1. Coba bayangkan kalau mulut 2, telinga 1. Gimana tuh ya? Wah, ya. Nah, berbagi pengalaman. Nah, memberikan dukungan dalam suka dan duka. Ini sahabat. Kalau teman, kadang-kadang ketika kita suka, dia datang. Tapi ketika kita duka, mereka pergi. Kalau teman, ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, banyak uang, banyak, lagi sukses, lagi berhasil, maka teman banyak. Tetapi sahabat itu sedikit. Karena sahabat itu akan selalu ada dengan kita, baik dalam suka maupun duka, senang maupun susah. Itu sahabat, ya. Hadir untuk saling menginspirasi dan mendorong pertumbuhan pribadi. Jadi kalau ada sahabatnya yang kurang bertumbuh, dia akan mendorong untuk pertumbuhan. Baik pertumbuhan secara iman, secara rohani, juga termasuk pertumbuhan secara kapasitas. Ya. Sahabat itu akan terus mendorong, kamu bisa, ayo. Kamu mampu, kamu sanggup dengan Tuhan, kamu bisa. Akan terus mendorong supaya sahabatnya itu bertumbuh, meningkat kapasitasnya, meningkat kemampuannya. Ketika temannya bisnis temannya terpuruk, maka seorang sahabat akan memberi dorongan, memberi semangat. Ketika sahabatnya dalam keadaan sakit, dia akan terus memberi dorongan, bersemangat supaya cepat sembuh. Nah, itu sahabat. Nah, Yesus menyatakan bahwa dia tidak lagi menyebut murid-muridnya sebagai hamba, tetapi sebagai apa? Sahabat. Nah, ini menunjukkan pergeseran, ya, dari hubungan yang bersifat formal atau hierarkis sekarang ke hubungan yang lebih dekat dan personal. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita ini bukan hanya murid-murid Yesus pada zaman itu, tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah sahabat Tuhan. Amin. Bapak Ibu ini sahabat Tuhan bukan? Ibu-ibu sahabat Tuhan bukan? Bapak-bapak sahabat Tuhan bukan? Nah, kita semua sahabat Tuhan. Luar biasa loh. Ini sebuah status yang istimewa. Saudara perhatikan, sahabat ya. Misalnya seorang sahabat raja misalnya. Ini ada konteksnya dulu zaman kerajaan. Seorang sahabat raja, dia bisa menghadap raja kapanpun. Tidak perlu pakai birokrasi. Dia bisa bertemu raja kapanpun. Menteri belum tentu. Pejabat belum tentu bisa datang kepada raja kapanpun. Menteri kalau nggak dipanggil raja nggak bisa menghadap. Atau menteri kalau mau menghadap raja harus melalui birokrasi. Harus melalui mungkin mengisi daftar atau apa. Itu sahabat. Itu menteri, itu pejabat. Menteri tidak akan pernah masuk dalam kamarnya raja.
Tetapi sahabat, kapanpun dia bisa datang. Kapanpun dia bisa menghadap raja. Bahkan sahabat-sahabat raja bisa masuk sampai ke ruang atau ke kamar tidur raja. Luar biasa ya. Jadi status ini begitu istimewa. Begitu spesial. Saudara, biasanya orang yang bersahabat itu kan paling enggak selevel. Betul enggak? Iya kan? Selevel. Enggak mungkin sahabat saya Pak Prabowo. Iya kan? Enggak mungkin. Sahabat saya paling sesama hamba Tuhan. Enggak mungkin sahabat saya misalnya Raja Charles gitu yang di London. Oh, enggak mungkin, ya. Nah, ini Yesus sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi, sebagai Tuhan yang empunya bumi dan kerajaan surga, itu menjadi sahabat saudara. Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Amin. Saudara mesti bangga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Mungkin statusmu secara sosial di masyarakat tidak tinggi. Mungkin jabatan saudara di perusahaan tidak tinggi. Mungkin saudara tidak mempunyai akses yang seperti orang lain. Tetapi di hadapan Tuhan saudara adalah istimewa karena saudara sahabat Tuhan. Amin. Colek dong kiri kananmu, kamu hebat, kamu sahabat Tuhan, ya, kamu istimewa, ya, sahabat Tuhan. Oh, luar biasa loh, enggak hamba. Karena itu, saudara bisa datang kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja, amin. Enggak ada waktunya. Enggak ada mesti jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian harus menghadap Raja, menghadap Tuhan. Saudara dan saya bisa menghadap Tuhan kapanpun karena saudara adalah sahabat Tuhan. Enggak ada waktu tertentu, enggak mesti datang mesti jam 3 pagi. Kalau lewat dari itu dianggap enggak sah saudara datang, enggak. Enggak harus jam 12 siang. Kalau jam 12 siang saudara enggak menghadap, udah enggak diterima. Karena kita sahabat. Kapanpun, dimanapun kita bisa menghadap Dia. Sewaktu-waktu, kapanpun kita butuh Dia, kita bisa menghadap Dia karena Dia sahabat kita. Saudara, istimewa bukan? Enggak ada. Kita enggak ditentukan waktunya. Mau kapanpun. Saudara perlu. Kapanpun saudara butuh Dia. Dan Dia selalu mau apa? Mendengar. Mau apa saudara? Mau mendengar, memperhatikan. Curhatlah Dia dengan Dia sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, saudara, luar biasa. Nah, sebagai sahabat yang Tuhan Yesus lakukan, sebagai sahabat kita, ya, yang Tuhan Yesus lakukan sebagai sahabat kita, yang pertama, memberi kasih yang tidak bersyarat. Nah, ini sahabat. Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita tanpa syarat. Ia mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus kita. Ini merupakan tindakan kasih yang terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Ini karya, ini seorang sahabat.
Memang sahabat selalu mau berkorban. Dan dia katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan ini Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya, dia memberikan hidupnya, dia mencurahkan darahnya untuk kita sebagai sahabat. Sebagai sahabat, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Bukan emas dan perak. Bukan harta dunia. Karena itu bagi Yesus bukan perkara besar. Bukan perkara yang luar biasa. Tapi yang dia berikan untuk kita sebagai sahabat. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Jadi saudara, kita sebagai sahabat Tuhan. Kalau nyawanya saja dia sudah berikan untuk kita. Adakah yang lebih berharga dari nyawa? Bapak Ibu, ada? Ada yang lebih berharga dari nyawa saudara? Halo? Enggak ada. Karena itu, ketika orang merampok atau menodong, harta apa nyawa? Apa kan? Nyawa. Apa ada yang begitu? Ada enggak? Ayo, harta apa nyawa? Nyawa. Ketika HP-nya diminta, HP-nya harganya 35 juta 50.000. Lumayan kan, mahal kan? Tiba-tiba tengah jalan, HP apa nyawa? Nyawa dong, nih HP gua mahal. Apa begitu? Pasti apa? Nyawa. Yang diserahkan nyawa apa? HP. HP. Orang bilang HP bisa dibeli, harta bisa dicari, uang bisa dicari, rumah bisa dibeli kalau punya uang. Tetapi nyawa. Karena itu Tuhan Yesus pun berkata, apa artinya? Apa artinya orang memiliki seisi dunia ini kalau jiwanya binasa? Berarti nyawa lebih berharga dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Nah karena itu kalau yang paling berharga Tuhan Yesus sudah berikan untuk kita, maka yang lain-lainnya dia pasti berikan untuk kita. Karena dia sahabat kita. Amin. Tapi gue diam aja. Ya kan? Jadi kalau nyawanya saja sudah diberikan sebagai sahabat. Wah, apalagi cuma beras 25 kilo sebulan. Bagi Tuhan itu kecil. Bagi Tuhan apa? Kecil. Sebab yang paling berharga dia telah berikan untuk sahabatnya. Siapa sahabat Tuhan? Iya. Katakan siapa sahabat Tuhan dengan nama masing-masing. Siapa sahabat Tuhan? Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan dulu. Oh. Jangan lemas-lemas biarpun yang datang bisa dihitung dengan kalkulator. Enggak usah lemas-lemas. Tetap apa? Jemaat Cibunar. Haleluya. Harus on fire terus. Ya, yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Mendengar doa kita. Ya. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Ini menunjukkan bahwa dia peduli dengan kebutuhan kita. Dia mendengar. Sahabat itu selalu mau mendengar. Apapun keluh kesah sahabatnya dia pasti dengar. Apapun ceritanya pasti dia dengar. Istrinya ngomong bisa dia nggak dengar. Ya, dari tadi begitu, bisa begitu. Suaminya ngomong bisa dia nggak dengar. Orang tua ngomong bisa nggak mau dengar. Tapi kalau sahabat yang bicara, sahabat yang ngomong, sahabat yang cerita, sahabat yang menyampaikan sesuatu, maka dia akan mendengar dengan tulus. Itu sahabat. Nah, Tuhan Yesus sebagai sahabat, dia mau mendengar curhatan saudara. Dan itu dapat disampaikan melalui doa. Karena itu kalau saudara ada masalah apapun, baik masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah perusahaan, masalah pekerjaan, masalah hubungan dengan siapapun, gak usah cerita kepada orang, lebih baik cerita kepada siapa? Tuhan sebagai sahabat kita, karena dia mau mendengar kita kapanpun dan dimanapun. Jangan cerita kepada manusia. Saudara cerita kepada manusia, ini cuma kamu aja yang aku ceritain ya. Kamu yang cerita lagi sama orang, iya, kayak nggak kenal gua aja lu. Gua kan temen lu, ini temen bukan sahabat. Tak ketemu temennya dia, Jeng, ini ada lo cerita. Itu ternyata Jeng ya, suaminya itu wow, aku baru, tapi jangan cerita-cerita kepada siapa ya, ini cuma kamu aja. Ntar dia ketemu temannya lagi, dia cerita lagi. Akhirnya seluruh alam raya tahu, saudara. Udah, loh, saya kan cuma cerita kepada dia. Loh kenapa? Kok jadi seantero? Semua tahu. Gimana ceritanya? Karena kita cerita kepada manusia. Tapi kalau kita sampaikan kepada Tuhan, dia katakan, telingaku selalu mendengar. Dan ini Yesus sudah sedang dan terus mau melakukannya untuk kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dia peduli kepada kita. Ya, dia peduli kepada kita. Yesus hadir dalam saat-saat kesedihan kita. Wahyu 2:9 berkata, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jemaat di Semirna pada waktu itu sedang mengalami aniaya. Jemaat ini jemaat yang miskin secara jasmani. Karena dia, tapi kamu kaya ya. Dia miskin, mereka miskin secara jasmani. Mereka jemaat yang tidak memiliki harta benda materi yang berlimpah. Mereka miskin. Kalau Alkitab katakan miskin, ya miskin. Bukan hanya miskin, tapi mereka juga mengalami aniaya. Dan saat-saat seperti itu Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu. Yesus sebagai sahabat dari jemaat, Yesus sebagai sahabat dari orang percaya, Yesus sebagai sahabat dari gerejanya, dia berkata, aku tahu kesusahanmu. Ini artinya Tuhan peduli kepada jemaat, dia peduli kepada orang-orang percaya kepadanya sebagai sahabatnya. Saudara dikasih Tuhan, sebagai sahabat Tuhan, Tuhan Yesus sebagai sahabat kita, sahabat yang setia, sahabat yang baik.
Dia selalu peduli kepada kita. Suami mungkin tidak selalu peduli, istri tidak selalu peduli kepadamu. Anak-anak tidak peduli kepada orang tua mungkin tidak begitu peduli kepada anaknya. Tetapi Yesus sahabatmu selalu peduli kepadamu. Dia mengerti, dia tahu apa yang kau sedang hadapi. Karena itu orang menggubah lagu. Dia mengerti, terus dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, ya kan? Dia mengerti, dia peduli. Sebagai sahabat, apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, mungkin orang lain tidak peduli, bahkan suamimu yang tidak peduli, orang yang paling dekat dengan engkau tidak peduli. Jangan berkecil hati. Sebab ada Yesus yang selalu peduli kepadamu. Ada Yesus yang selalu memperhatikan kita. Dan dia tentu tidak hanya peduli dengan mulut, dengan kata-kata. Saudara, ketika ada 5.000 orang laki-laki dihitung mengikut Yesus dari pagi sampai malam, sampai sore, sampai petang. Murid-murid berkata, "Guru, suruh mereka pulang. Ini sudah mau petang, ini sudah mau gelap. Biar mereka bisa membeli makanan. Karena dari pagi mereka ikut kita." Tapi apa kata Yesus? Tidak perlu mereka pergi. Kita yang harus memberi mereka makan. Murid-murid tidak peduli dengan keberadaan orang banyak, tetapi Yesus tidak perlu mereka pergi. Kita yang harus memberi mereka makan. Ini Tuhan. Dia peduli, tetapi dia bertindak. Manusia biasanya bisa berkata, "Kasihan ya. Kasihan ya ibu itu ya, kasihan ya bapak itu, kasihan keluarga itu." Tetapi kalau Yesus kasihan, berbelas kasih, tangannya terulur untuk kita. Dia bukan hanya berkata, "Aku mengerti," tidak. "Aku tahu kesusahanmu," tidak hanya dia peduli, tetapi tangannya sekaligus menolong orang yang dia perhatikan. Karena itu jangan berkecil hati. Dulu pernah ada seorang ibu nangis. Anak-anak sudah tidak peduli lagi dengan saya, dengan kami orang tuanya. Jangankan datang, telepon pun tidak. Saudara, mungkin di tengah-tengah kesibukan anak-anak zaman sekarang, orang anak-anak kita sibuk dengan pekerjaannya, dengan urusannya, sampai tidak bisa mempedulikan kita sebagai orang tua. Jangan berkecil hati. Ada Yesus yang selalu peduli kepadamu. Beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Haleluya. Yang ketiga, itu yang ketiga. Yang keempat, berjanji menyertai kita. Tuhan Yesus berjanji untuk selalu menyertai kita. Matius 28 ayat 20, dia berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini memberikan kita jaminan bahwa kita tidak pernah sendirian. Ini sahabat. Kita pun punya sahabat. Tapi sahabat manusia, dia tidak selalu ada bersama dengan kita. Betul apa salah? Betul apa betul? 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 Seakrab apapun, seikrip apapun. Ya, anak muda bilang ikrip. Kalau kita kan akrab. Kalau anak muda lain bahasanya ikrip.
Mungkin ada lagi istilah lain kali ya. Mungkin seakrab apapun, rasanya udah ya, akrab banget. Tetapi dia tidak selalu ada bersama kita. Enggak selalu. Biarpun bersahabat. Karena dia pun punya rumah sendiri, punya keluarga sendiri, punya urusan sendiri. Ya. Ya mungkin kita bisa bertemu, ya, saling curhat, tapi setelah itu apa? Pisah. Ya kan? Paling misalnya saudara ngobrol 4 jam. Setelah itu pisah. Udah ya, gue udah telepon sama laki gue. Bisa gitu. Ya udah ya, gue udah cari amanah gue nih. Pergi dia. Itu sahabat manusia. Tetapi sahabat kita yang bernama Yesus Kristus orang Nazaret, ya. Jadi itu namanya Yon. Namanya Yon. Sahabat kita namanya siapa? Siapa? Yon. Yesus orang Nazaret. Sahabat kita yang bernama Yesus orang Nazaret. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita, dia selalu menyertai kita dan siap memimpin kita, siap menuntun kita, siap mendampingi kita, bahkan siap menolong kita kapanpun dan dimanapun. Ini dia berjanji, aku senantiasa menyertaimu. Sahabat yang paling akrab pun tidak akan selalu bersama dengan kita. Bahkan pasangan pun tidak selalu bersama dengan kita. Karena ada kalanya, kalau pagi pasangan kita kerja atau usaha, kecuali sudah sama-sama pensiun, itu pun belum tentu sama dengan kita terus. Ada kalanya juga ada urusan lain. Seperti sekarang, istri saya udah pensiun, sehari-hari bersama, tapi hari ini dia nggak ada. Nggak lihat kan berita, di mana berita ya kan? Nggak ada. Berita sedang berlibur sama anaknya, putrinya yang kedua. Ya saya kasih libur lah. Sejak dia pensiun, kan saya kecelakaan. Ya 11 bulan dia tidak pernah pergi kemana-mana. Ngurusin saya, mendampingi saya. Kadang-kadang saya rapat, saya meeting, saya ada pentabisan, apa dia selalu bersama dengan saya. Bahkan pernah sampai capean. Nah sekarang dia minta, boleh nggak aku libur? Boleh. Berapa lama? Silakan. Bapak berani nggak sendiri? Loh kan ada Yesus sahabatku, amin. Ada Tuhan yang menyertai. Anak kami nikah sama David, suruh, Pak kalau mama pergi sama Foske, Papa di Parung aja. Kan di Parung ada kami. Enggak juga, pagi nikah kerja. Dapat usaha, Olin sekolah, enggak juga ya kan? Ya udah baik, lebih baik di rumah aja sendiri. Ada sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, yaitu siapa? Yesus, haleluya. Ya kan? Pasangan aja enggak selalu bersama kita loh. Tapi Yesus kapanpun dimanapun dia selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Beri kemuliaan lagi untuk Tuhan. Luar biasa ya. Luar biasa Tuhan kita ini yang tidak pernah meninggalkan kita sebagai sahabat. Haleluya. Sahabat itu memberikan kekuatan. Ya. Dalam saat-saat sulit, Tuhan Yesus memberi kita kekuatan dan penghiburan.
Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dia adalah sumber kekuatan kita dan menghadapi berbagai tantangan hidup. Tadi lagu yang dinyanyikan yang kita nyanyikan, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus. Ya kan? Benar yang itu tadi ya? Ya, Dia kuatku. Dia kuatku. Jesus is my strength, katanya. Yesus adalah kekuatanku. Dia sahabat, selalu memberi kekuatan kepada kita. Memang kadang Yesus tidak selalu mendengar apa yang kita minta. Ketika kita ada masalah, Tuhan tidak mengangkat masalahmu, tapi Tuhan memberi kekuatan kepadamu. Untuk apa? Supaya engkau sanggup cakap menanggung segala perkara. Jadi tidak selalu Tuhan memberi apa yang kita minta. Ketika kita di dalam masalah, dalam pergumulan, kita minta Tuhan, angkat masalahku, Tuhan, tolong masalah pergumulanku ini, Tuhan, terlalu berat. Masalah tetap ada, pergumulan itu tetap ada. Mana Tuhan? Tetapi Tuhan memberi engkau kekuatan. Masalahmu tidak berkurang, tetapi kekuatanmu ditambah oleh Tuhan. Masalah kita enggak berkurang, tetapi Dia memberi kekuatan. Kadang-kadang ketika kita dalam kesulitan, Tuhan, tolong kesulitanku ini, Tuhan. Mungkin di kantorku ada kesulitan, ada masalah. Tuhan, tolong kesulitan masalah ini. Tuhan, tolong supaya ini kesulitan ini hilang. Tapi Tuhan tidak mendengar, tidak mengabulkan. Kesulitanmu itu tetap ada. Tetapi Tuhan memberi engkau hikmat, supaya engkau menemukan jalan keluar untuk kesulitanmu. Jadi Tuhan memang tidak selalu mendengar apa yang kita minta. Dia memberi kekuatan. Di saat saudara dalam masalah, mari datang kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi sudah dikasih Tuhan, ini sahabat kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Ketika ada masalah, Dia beri kita kekuatan. Ada pergumulan, Dia beri kita kekuatan. Ada mengalami kesulitan, Dia beri kita hikmat. Supaya kita menemukan jalan keluar untuk segala kesulitan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kita sebagai sahabat Tuhan. Tuhan Yesus sudah melakukan bagian Dia sebagai sahabat. Yang namanya sahabat yang aktif satu orang apa dua-duanya? Halo? Pak Kurniawan? Dua-duanya. Dua-duanya. Gak mungkin dong. Ini sahabat, udah baik banget gini. Ini pasif cuma gini aja. Senerima aja ya. Ini. Gak mungkin. Pasti ada take and give. Ya kan? Pasti ada saling menerima, juga saling memberi. Selalu. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah melakukan bagian Dia sebagai sahabat kita. Ada berapa tadi? Ada berapa bagian Tuhan kerjakan? 5. Nah sekarang bagian kita apa? Nah gitu ya kan. Ya kan? Jangan tanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan untuk saya? Apa yang Tuhan sudah berikan untuk saya? Tapi tanyalah kepada dirimu, apa yang sudah aku berikan, aku lakukan untuk Tuhan. Tuhan sudah melakukan banyak hal untuk kita sebagai sahabatnya, sebagai sahabat kita. Maka kita sekarang sebagai sahabat Tuhan,
Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama, mempercayainya. Oh, Tuhan tidak minta yang aneh-aneh. Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Sama seperti sahabat, kita mempercayai Yesus sepenuhnya dan menyerahkan hidup kita kepadanya. Percaya bahwa Dia mengasihi kita, Dia setia, Dia baik, memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Nah, ini harus. Sahabat yang baik tidak pernah mencurigai sahabatnya. Sahabat yang baik tidak pernah curiga kepada sahabatnya. Sahabat yang baik tidak pernah a priori terhadap sahabatnya. Sahabat yang baik dia akan percaya sepenuhnya kepada sahabatnya. Nah, kalau kita sebagai sahabat Tuhan, Tuhan hanya mau kita percaya kepada. Percaya di sini apa? Jangan pernah curiga kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang baik, sahabat yang baik. Amin. Amin, saudara. Wah, nggak percaya. Tuhan sangat senang ketika kita berkata, Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ini orang yang percaya Yesus sahabatnya yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak pernah curiga bahwa Tuhan sedang melakukan yang tidak baik. Dia akan percaya sepenuhnya bahwa Dia tetap Tuhan yang baik. Dia percaya bahwa Tuhan yang setia, yang selalu menepati janji sekalipun mungkin rasanya mana yang Tuhan janjikan. Tapi kita sebagai sahabat percaya. Aku percaya Yesus sahabatku yang setia. Apa yang Dia janjikan pasti digenapi. Pasti digenapi. Sekalipun mungkin saat ini belum. Tetapi kita percaya Dia pasti menggenapi apa yang Dia janjikan. Amin. Dia setia, Dia baik. Dia selalu memiliki rencana yang indah dalam hidup kita. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Berkomunikasi dan bersekutu secara rutin. Kalau sahabat tidak pernah berkomunikasi, sahabat bukan. Bukan. Sahabat itu selalu berkomunikasi. Selalu bersekutu atau berkumpul. Kalau mungkin sahabat berkumpul, temu. Kadang-kadang antara sahabat tidak lagi formal manggilnya. Misalnya ini perempuan sama perempuan, kadang-kadang padahal masih muda nih, manggil Cim. Atau Nek, padahal masih muda. Karena sahabat. Tersinggung enggak? Enggak. Coba kita yang manggil. Bisa saya panggil si Novi, Cim Novi. Wih, Om Nengah nih, apaan sih? Kan gitu. Tapi kalau sahabat manggil Cim, kenapa Cim? Sama-sama jadi. Cim, kenapa Cim? Iya kan? Atau mungkin juga laki sama laki manggilnya kadang-kadang bahasanya udah beda. Karena sahabat. Nah, berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus melalui doa. Membaca Alkitab, menjalin hubungan yang dekat dan intim dengan Dia melalui bersekutu dengan Dia. Itu alat komunikasi kita, doa. Nah, kalau saudara nggak pernah, katanya sahabat Yesus, nggak pernah doa, baca Alkitab juga enggak. Bagaimana menjalin hubungan dekat dengan Tuhan? Alkitabnya sampai semua halamannya masih nempel-nempel, saking nggak pernah dibuka.
Tapi sekarang ya nggak usah lah Alkitab itulah. Di sini kan udah komplit ya. Ada Alkitab, wah semuanya ada, ya kan? Tapi ada komunikasi, ya kan? Dari doa. Jadi jangan bilang, Om saya nggak bisa berdoa, gimana ya? Pokoknya sama sahabat kita ngobrol aja, ngomong aja apa yang ada di hatimu, sampaikan aja. Om saya nggak bisa merangkai kata-kata, emang Tuhan Yesus ini kalimatnya. Oh Tuhan Yesusku yang baik, penuh kasih, penyayang. Pakai sajak gitu, pakai puisi. Enggak, ngomong aja seperti kita ngomong dengan sahabat kita. Tuhan Yesus itu nggak pernah salah mengerti, ya kan? Kan ada kisah seorang encek-encek yang masih pelo. Dia tiap pergi kerja ngelewatin gereja. Dia berhenti dulu di gereja. Di gereja dia cuma berkata, Tuhan Yesus ini oe. Ini oe gitu doang kan. Udah gitu pergi dia. Besok sampai di depan gereja berhenti lagi. Tuhan Yesus ini oe. Pergi lagi. Tiap hari cuma Tuhan Yesus ini oe. Pergi lagi. Satu hari dia kecelakaan. Masuk rumah sakit. Kata dokter dia gegar otak. Sampai pingsan, berdarah. Enggak sadar. Ya, koma. Dia didatangin oleh Tuhan Yesus pakai baju putih terang. Yesus cuma berkata begini, Akong ini oe. Tuhan Yesus berkata pada namanya Akong. Sini ada nama Akong? Enggak ada kan? Akong ini oe. Dia langsung sembuh. Yesus ini oe. Ini oe. Dokter semua bingung. Sembuh dia, saudara. Komunikasi sama Tuhan itu mah gak jelimet. Kalau saya ngomong mau presiden, mesti atur tuh kata-kata. Susun dulu. Bapak Presiden yang terhormat. Sikapnya juga. Kita mah, ya kan tadi. Ku terhubung denganmu. Pokoknya yang penting kita terhubung dengan Dia. Naik motor pun bisa. Kadang-kadang saya di motor pun saya ngomong dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, nyetir pun bisa komunikasi dengan Tuhan. Kapanpun kita bisa komunikasi dimanapun. Kita bisa selalu terhubung dengan sahabat kita. Dan Tuhan tidak pernah salah mengerti. Orang tadi cuma Yesus ini oe, udah. Tuhan ngerti maksudnya. Gak salah mengerti dia. Karena itu waktu dia sakit pun Tuhan cuma datang, Akong ini oe, udah sembuh saudara. Jadi berkomunikasi ya. Jadi doa tidak harus mesti di kamar, mesti berlutut atau apalah ya. Kita kapanpun, ini sahabat kan? Karena kita sahabatnya Tuhan, kapanpun kita bisa komunikasi, kapanpun kita bisa berseru dengan Dia, tidak harus ada jam-jam tertentu. Taat pada perintahnya. Nah ini sahabat. Ya. Sebagai sahabat kita berusaha untuk hidup sesuai dengan ajarannya dan perintahnya, menunjukkan cinta dan penghormatan kita kepadanya. Yohanes 15:14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah jadi sebagai sahabat, Tuhan hanya mau kita mentaati apa yang diperintahkan kepada Tuhan. Ini bagian kita sebagai sahabatnya. Kita hidup di dalam ketaatan. Katakan sama saya, ketaatan. Ya, Tuhan gak menuntut yang aneh-aneh. Tuhan gak pernah minta juga perintahnya juga kata firman Tuhan. Perintahnya itu ringan.
Katakan dengan saya, perintahnya ringan. Nggak ada yang berat. Itu berat, itu hanya masalah respon. Ya, hanya masalah respon. Kalau respon kita baik, itu nggak berat. Apapun perintah Tuhan nggak ada yang berat. Karena itu firman Tuhan katakan dalam surat 1 Yohanes ya, perintah Tuhan itu tidak berat, ringan. Tinggal kita merespon, mau taat gak. Dan kalau kita mau, pasti bisa. Lalu yang keempat, setia. Ini Tuhan mau. Ya, karena Dia sudah setia. Yesus selalu setia kepada kita. Amin. Amin. Dan kita juga berkomitmen untuk setia kepadanya dalam setiap aspek kehidupan. Jadi Tuhan Yesus sudah setia kepada kita. Sebagai sahabat, bahkan Dia setia sampai mati. Maka kita pun harus setia. Yohanes 1 Wahyu 2 ayat 10, hendaklah kamu setia. Setia sampai mati. Dan kita belum sampai mati. Tuhan yang mau kita setia, misalnya dalam ibadah, setia beribadah. Kalau jemaat Semirna, mereka sampai mengorbankan nyawanya demi kesetiaannya kepada Yesus. Tuhan tidak minta nyawamu, Tuhan tidak minta nyawa kita. Dia hanya meminta kita memberikan waktu untuk Dia, misalnya beribadah. Setia beribadah, setia melayani, setia berdoa, setia membaca Alkitab. Setia melakukan apa yang harus kita lakukan. Dalam setiap aspek kehidupan kita, kita setia kepada Tuhan. Karena Dia sudah setia kepada kita. Karena Dia sudah terlalu banyak berbuat untuk kita. Sehingga kita perlu setia. Apapun yang terjadi, sekalipun badai menerpa kita, kita tetap setia. Karena Dia sudah setia kepada kita. Ada lagu kan? Terlalu banyak yang telah kau beri, ya kan? Yang terlalu banyak ya itunya. Ya kan? Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Jadi terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Dan kita tidak bisa membalas dengan apa yang kita miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Kita mau setia sampai selama-lamanya. Wah, ini kelihatannya sudah pada capek, udah lemes. Nah, sebagai sahabat, Tuhan Yesus memberikan kita kasih tak bersyarat. Oh, luar biasa. Memberi kita dukungan, pengertian, kepedulian kepada kita. Nah, dalam persahabatan dengan Yesus kita menemukan ketenangan dan kekuatan. Karena Dia selalu ada bersama dengan kita sehingga kita tenang. Hanya dekat Tuhan saja tenang. Dan Dia dekat dengan kita, karena itu kita tenang. Serta jaminan bahwa kita tidak sendirian dalam menjalani hidup. Kita harus terus intim dengannya dan tetap setia sebagai sahabatnya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Haleluya.
Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Katakan, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Amin, haleluya. Dia mengerti bahasa, oh haleluya, tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerkam, Tuhan Yesus setia. Biar musik mengalunkan pujian ini dengan lembut. Kita semua merenungkan firman Tuhan pagi ini. Kita punya sahabat yang setia bernama Yesus Kristus. Dia Tuhan. Dia Maha Kuasa, Dia Maha Suci, Dia Maha Kudus, Maha Agung, Maha Mulia. Tapi karena kasih-Nya kepada kita, Dia mau menjadi sahabatmu, mau menjadi sahabat kita. Dan sebagai sahabat, Yesus telah melakukan banyak hal untuk kita. Bahkan sampai Dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Lalu apa sikap kita, respon kita terhadap kesetiaannya kepada kita? Sudah dikasih Tuhan, kita punya sahabat yang setia. Dia mengerti bahasa air mata kita. Mungkin sahabat dunia kita punya, tapi belum bisa, belum tentu bisa seperti Yesus yang mengerti setiap tetesan air mata kita. Karena itu Bapak Ibu jangan pernah ragu datang kepada Dia kapanpun engkau membutuhkan Dia. Dia tetap Tuhan yang setia. Apakah engkau sudah setia kepada Dia? Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala kisahku. Amin. Selalu menghiburku. Haleluya. Dia mengerti bahasa air matamu, tetesan air mata,
walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Oh, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Susahku selalu menunggu-Mu. Amin, amin. Dia mengerti bahasa, haleluya. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk, walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Haleluya, haleluya. Kiaralah mata. Bersyukurlah punya Tuhan yang setia. Oh, haleluya. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Ampuni kami sering tidak setia kepadamu. Ampuni kami sebagai sahabat-Mu, sering tidak peduli dengan suara-Mu, sering tidak mengerti mengikuti perintah-Mu Tuhan. Ampuni kami. Engkau sudah setia, kami tidak setia. Oh, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Oh, alamat, alamat kasih-Ku. Haleluya. 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 Oh, semua bersyukur. Kita punya Tuhan yang setia. Kita punya sahabat yang setia. Oh, Yesus Tuhan. Biarlah mata kasih. Biarlah kasih. Biarlah mata kasih. Oh, Yesus, terima kasih. Sahabat setiaku. Terima kasih Tuhan. Meninggalkanku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Dia mengerti bahasa. Minta dengan kasih Bapak Dede Benyamin untuk berdoa. Tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan
Yesus setia. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi ini Engkau sudah melawat kami Tuhan. Firman-Mu, ya dan amin. Keintiman dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tidak menyebut lagi kami hamba, tapi Engkau menyebut kami sebagai sahabat. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sahabat kami yang sudah berkorban di kayu salib. Engkau rela supaya kami selamat, Tuhan Yesus. Engkau memiliki kasih yang tidak bersahabat, yang tidak bersyarat. Kasih agape. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber ketenangan kami. Kami merasakan Tuhan dalam menempuh kehidupan kami yang semakin banyak pergumulan, namun Engkau senantiasa memberikan kekuatan baru yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah mengingatkan kami untuk kami tetap setia. Setia membaca firman Tuhan. Erat dengan Engkau. Intim dengan Engkau. Setia berdoa kepada Engkau. Tidak ada persyaratan untuk datang kepada Engkau. Engkau maha baik Tuhan Yesus. Engkau maha baik. Terima kasih Tuhan. Masa depan kami, Engkau senantiasa menyertai kami. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Nenga Yusak sebagai gembala sidang di tempat ini. Tuhan berkati dan berkati dalam pelayanannya dimanapun dia ditempatkan. Biarlah hikmat dan pewahyuan dari Tuhan senantiasa menyertai kehidupan Bapak Nenga. Buat keluarganya, anak-anak, cucunya, Tuhan berkati dengan berkat yang dari surga. Berkati buat sidang jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Biarlah firman ini boleh tertanam dan kami lakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kami yang pada saat ini tidak bisa hadir. Mungkin karena kesehatan, kiranya Tuhan Kau jamah mereka supaya pada minggu yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami untuk bersekutu di tempat ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala kita. Tiba saatnya kita akan mengembalikan persembahan kita. Mari siapkan persembahan kita. Tugas persembahan. Kita berdoa nanti
Pak David akan pimpin kita dalam doa. Ya, kita berdoa. Mari kita angkat persembahan kita. Ya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah memuji, menyembah-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Sementara lagi kami akan mengembalikan sebagian berkat dari yang Kau berikan Tuhan. Semoga melalui berkat ini dapat berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Kita nyanyikan lagu. Oh, betapa dalamnya. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita. Kembali mengulangi tadi undangan dari Bapak Gembala supaya kita hadir untuk ulang tahun GBI Hikmah yang ke-42. Ya, dress code-nya pakai batik. Ya, dan jangan makan. Kita ada makan malam. Ya. Kalau snack-snack boleh lah, mungkin udah keburu lapar boleh, tapi makan jangan ya, makan berat karena kita sediakan makan, ya. Pokoknya kita makan terus, ya. Makanmulu.com. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Kami sungguh diberkati oleh setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Untuk setiap kebenaran firman yang Tuhan nyatakan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena kami percaya lebih baik satu hari di pelataran rumah-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kami bisa menikmati kehadiran-Mu, segala kemurahan dan kebaikan-Mu kami nikmati di dalam bait-Mu. Terlebih kami menikmati setiap kebenaran firman-Mu. Itu sangat berguna bagi hidup kami ya Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami untuk masa-masa yang akan datang. Di dalam kami belajar untuk setia beribadah kepada Engkau. Terimalah setiap ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah itu menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah seluruh pelayan-pelayan Tuhan semakin diberkati dan diurapi Tuhan. Khususnya buat Bapak Gembala kami, biarlah Tuhan terus mengurapi, Tuhan terus memberikan kekuatan, Tuhan terus memberikan kemampuan dari Tuhan untuk memimpin kami, jemaat Cibunar dan jemaat Hikmah. Biarlah Tuhan Kau memberkati terus kesembuhan kakinya, semakin hari semakin sembuh
dan kembali pulih berjalan seperti biasanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapak dan Ibu rohani kami, biarlah mereka ada di dalam kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan dari Tuhan untuk melayani, menopang kami selalu jemaat-Mu di dalam pelayanannya. Berkati juga Ibu Gembala kami bersama Foske yang saat ini berlibur, Tuhan juga memberkati. Biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan beserta dengan mereka, sehingga pulang ke Jakarta nanti tidak kekurangan suatu apapun, penuh dengan damai sejahtera dan berkat Tuhan. Kami serahkan seluruh pelayan kami, staf gembalaan, majelis dan diaken, guru-guru sekolah minggu, para pelayan multimedia, penyambut jemaat, dan pelayan-pelayan yang lain. Biarlah hati kami selalu on fire, melayani Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah, ucapan syukur ulang tahun yang ke-42 GB Hikmah pada sore hari nanti. Biarlah Engkau mengurapi, biarlah Engkau memberkati, acara demi acara boleh berjalan dengan baik. Biarlah semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bangsa dan negara kami selalu kami bawa dalam doa untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran sebagai pemimpin kami. Biarlah Tuhan mampukan kedua hamba-Mu ini. Biarlah mereka diberikan hikmat, kecerdasan, kekuatan untuk mengatasi segala persoalan-persoalan bangsa kami. Biarlah menteri-menteri, segala aparat penegak hukum, Tuhan juga memberkati, biar mereka diliputi, dikuasai oleh rasa takut akan Tuhan di dalam melaksanakan seluruh kegiatan dan program yang mereka sudah tetapkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami setelah selesai semuanya, kami akan pulang. Bersama-samalah dengan kami, ya Tuhan, seperti Engkau menyertai kami pada saat kami hadir di tempat ini. Membawa sukacita, damai sejahtera, dan berita Injil kepada saudara kami, kepada sahabat kami, kepada teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Oma Sejati, mama dari Ibu Halim yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa itu menjamah, menyembuhkan, dan memulihkan Oma Sejati Tuhan. Biar Oma ini kembali sehat, pulang ke rumah, tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Dia menyinarkan wajahnya kepadamu. Angkat kedua tanganmu di hadapannya. Haleluya. Bapa, lihatlah tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu. Kedangkan tanganmu untuk memberkati mereka. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah segala rahmat, anugerah dan berkat yang berlimpah dari Bapa di dalam surga, cinta kasih yang sempurna dari sahabat kita yang baik, yang setia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai, memimpin, mengurapi,
dan memberi kekuatan kepada saudara mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Anugerahmu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Haleluya.